wabarakatuh. Hai, apa kabar semuanya? Kami di sini dari kelompok 5 akan membahas tentang pewarnaan Z pada mata kuliah Matematika Distrik dengan dosen pengampu Ibu Zubaida Amir, MZDR SPD MPD. Baiklah, saya akan memperkenalkan rekan-rekan anggota saya. Perkenalkan, saya Aryani dengan NIM 12 11 05 23 658 dari Prodi Pendidikan Matematika 4B UIN Siska Riau, dan rekan saya Salsabila Putri Fauzani dengan NIM 121 10844 Prodi Pendidikan Matematika 4D UIN Siska Riau. Saya Nabila An-Nadira dengan NIM 12 11 05 2021 dari Prodi Pendidikan Matematika 4B UIN Siska Riau. Saya Sylvia Maharani dengan NIM 12 11 05 21529 dari Prodi Pendidikan Matematika 4D UIN Siska Riau. Saya Senok Taria dengan NIM 120 1052 3328 dari Prodi Pendidikan Matematika UIN Siska Riau. Baiklah, pada pewarnaan graf, berikut peta konsepnya. Yang pertama, pewarnaan. Yang kedua, pewarnaan titik. Yang ketiga, pewarnaan sisi. Dan yang keempat, contoh soal. Pewarnaan. Pewarnaan graf merupakan pemetaan warna-warna pada unsur graf. Pewarnaan graf dapat diterapkan untuk menyelesaikan pada penjadwalan peta, penugasan, dan lain sebagainya. Bilangan kromatik dari graf adalah jumlah terkecil warna yang diperlukan untuk mewarnai graf dengan notasi XG. Selanjutnya, langkah-langkah pewarnaan graf berdasarkan algoritma Wells dan Powell. Yang pertama, urutkan titik dan garis dari G dalam urutan derajat menurun. Yang kedua, gunakan warna pertama untuk mewarnai titik atau garis di urutan pertama dan titik lain yang tidak bertetangga dengannya. Yang ketiga, ulangi langkah kedua untuk mewarnai urutan selanjutnya yang belum mendapatkan warna. Yang keempat, ulangi langkah sebelumnya sampai semua warna terisi. Jenis-jenis pewarnaan graf terbagi menjadi dua, yaitu pewarnaan sisi dan pewarnaan simpul. Saya akan menjelaskan tentang pewarnaan simpul atau titik. Jumlah warna minimum untuk mewarnai titik pada graf G disebut bilangan kromatik dari graf G. Perhatikan graf di samping. Bila kita tentukan pewarnaan yang bisa diberikan, kita bisa memberikan warna berbeda. Akan tetapi, jika memberikan hanya 3 warna saja, tetap memenuhi. Contoh soal. Terdapat 5 mahasiswa yang mengambil 6 mata kuliah dengan kombinasi berbeda seperti pada tabel berikut ini. Langkah pertama, kita akan membuat titik F1, F2, F3, F4, F5, F6. Cara membuat titik F1 sampai F6 ini bebas, namun saya sarankan untuk menggambarkannya secara berurutan dan melingkar. Selanjutnya kita perhatikan tabel. Kita lihat pada V1, V2, V3, V4, V5, dan V6, manakah titik yang saling bertetanggaan. Pada V1, mahasiswa 1, V1 bertetangga dengan V2. V1 bertetangga dengan V6. Selanjutnya pada mahasiswa kedua, V1 bertetangga dengan V5. V1 bertetangga dengan V5. Selanjutnya V1 bertetangga dengan V6. Di sini sudah ada V1 dan V6. Selanjutnya pada mahasiswa ketiga, V1 bertetangga dengan V3. V1 bertetangga dengan V5. Di sini sudah ada V1 bertetangga dengan V5. Selanjutnya pada V2. V2 mahasiswa 1, V2 bertetangga dengan V1. Di sini sudah ada V2 bertetangga dengan V1. V2 bertetangga dengan V6. V2 bertetangga dengan V6. Karena mahasiswa 2, mahasiswa 3, mahasiswa 4 pada V2 tidak ada titiknya, maka kita lanjutkan ke mahasiswa kelima. Pada V2 bertetangga dengan V4. Selanjutnya ke V3. Pada mahasiswa ketiga, V3 bertetangga dengan V1. Di sini sudah ada V3 bertetangga dengan V1. Selanjutnya V3 bertetangga dengan V5. V3 bertetangga dengan V5. Selanjutnya kita ke V4.
Karena pada V4 mahasiswa 1, mahasiswa 2 dan 3 tidak ada titiknya, maka kita akan melanjutkan pada mahasiswa keempat. Pada mahasiswa keempat, V4 bertetangga dengan V5. Selanjutnya kita ke mahasiswa kelima. Mahasiswa kelima V4 bertetangga dengan V2. Di sini sudah ada V4 bertetangga dengan V2. Selanjutnya kita ke V5. V5 bertetangga pada mahasiswa kedua, V5 bertetangga dengan V1. Di sini V5 sudah bertetangga dengan V1. Selanjutnya V5 bertetangga dengan V6. V5 bertetangga dengan V6. Selanjutnya pada mahasiswa ketiga, V5 bertetangga dengan V1. Di sini sudah ada V5 bertetangga dengan V1. V5 bertetangga dengan V3. V5 bertetangga dengan V3. Selanjutnya mahasiswa keempat, V5 bertetangga dengan V4. V5 bertetangga dengan V4. Pada V6 mahasiswa 1, V6 bertetangga dengan V1. Sudah ada. Selanjutnya V6 bertetangga dengan V2. V6 bertetangga dengan V2 sudah ada. Karena titik sampulnya sudah bertetangga semua, maka kita akan melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu menentukan derajat pada masing-masing titik sampulnya. V1 berderajat 4 karena V1 bertetangga dengan V2, V3, V5 dan V6. Pada V2 berderajat 3 karena V2 bertetangga dengan V1, V4 dan V6. Selanjutnya V3 berderajat 2 karena V3 bertetangga dengan V1 dan V5. V4 berderajat 2 karena bertetangga dengan V2 dan V5. V5 berderajat 4 karena bertetangga dengan V1, V3, V4 dan V6. Dan yang terakhir V6 berderajat 3 karena bertetangga dengan V1, V2 dan V5. Langkah selanjutnya kita akan memberikan warna pada masing-masing titik sampulnya. Kita tentukan dulu mana derajat paling tinggi di antara 6 titik sampul ini, yaitu V1, V5 dengan derajat 4. Maka kita akan memilih V1 dengan derajat 4. Di sini saya akan memberikan warna yang berbeda pada V1, yaitu warna merah. Kemudian kita akan menentukan mana titik sampul yang tidak bertetanggaan pada V1, yaitu V4. Maka dari itu, saya akan memberikan V4 warna yang sama dengan V1, yaitu warna merah. Langkah selanjutnya kita akan menentukan derajat paling tinggi pada titik sampul berikutnya. Atau kita kembali ke langkah awal, yaitu menentukan derajat paling tinggi di antara titik sampulnya, yaitu di sini ada V5 dengan derajat 4. Maka saya akan memberikan warna yang berbeda, yaitu warna kuning. V5 dengan V1 tidak boleh memiliki warna yang sama. Kemudian kita akan menentukan mana titik sampul yang tidak bertetanggaan dengan V5, yaitu V2. Maka dari itu saya akan memberikan warna yang sama pada V2, yaitu warna kuning. Kemudian kita kembali ke langkah yang awal, yaitu menentukan derajat yang paling tinggi. Di sini ada V6 dengan derajat paling tinggi, yaitu 3. Maka saya akan memberikan warna yang berbeda dengan warna V1 dan V2, yaitu warna hijau. Kemudian kita akan menentukan mana titik sampul yang tidak bertetangga dengan V6, yaitu V3. Maka saya akan memberikan warna yang sama pada V3, yaitu warna hijau. Karena di sini titik sampul sudah diberikan warna, maka pewarnaan pada graf itu sudah selesai. Pewarnaan sisi. Pewarnaan garis adalah penentuan warna rusuk-rusuk suatu grafik sehingga setiap rusuk yang berdekatan mendapatkan warna berbeda. Dan jumlah warna minimum yang dapat digunakan untuk mewarnai sisi disebut dengan indeks kromatik, yang dilambangkan dengan CG. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Berilah warna pada garis graf berikut, kemudian tentukan kromatiknya dan derajat maksimum titik graf. Untuk mempermudah,
kita beri angka berurutan pada sisi-sisi yang ditepi. Misalnya pada sisi AE kita beri angka 1. Berarti sisi yang berdekatan dengan AE yaitu AB, AC, AD, ED, EC, EB tidak boleh diberi angka 1. Lalu pada sisi BC kita beri angka 2, sisi ED 3, sisi AB 4, dan DC 5. Lalu selesaikan sisi-sisi yang ada di titik A. Berarti pada titik A kita memerlukan angka 2 dan 3. Lalu pada titik B kita memerlukan angka 1. Berikutnya pada sisi AD 4 dan terakhir EB 5. Nah, misalkan angka 1, 2, 3, 4, dan 5 kita beri warna yang berbeda, maka didapati jumlah minimum warna yang dapat digunakan atau bilangan kromatiknya adalah 5. Dan untuk derajat maksimum titik graf tersebut dilihat dari jumlah terbanyak sisi pada satu titik, yakni 4. Baiklah, sekian penjelasan dari kelompok 5 mengenai pewarnaan graf. Semoga teman-teman semua dapat memahami apa yang kami sampaikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.